Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya banyak mendapatkan pesan singkat dari teman-teman, dari netizen penggemar sepak bola tim nasional Indonesia. Ini khususnya kalau kemarin saya berturut-turut membuat tentang bagaimana nasib masa depan dari pelatih kepala tim nasional kita asal Korea, Shin Tae-yong, ya, di mana Ketua Umum Erick Thohir itu ingin duduk bersama untuk membicarakan perpanjangan kontrak, dan saya sudah meyakini bahwa Shin Tae-yong akan dikontrak. Kali ini saya melihat tentang proses naturalisasi dari 3 bocah kita, 3 pemain muda kita yang tadinya diproyeksikan untuk memperkuat tim nasional Indonesia di Piala Dunia U20 ya pada bulan Mei Juni, tapi kemudian dibatalkan oleh FIFA, dicoret kita sebagai penyelenggara tuan rumah, sehingga agak tersendat sampai sejauh ini. Banyak yang bertanya bagaimana ya juga masa depan dari ketiga pemain tersebut. Ya pasti teman-teman juga sudah tahu karena sudah beberapa kali juga saya muat di dalam konten video saya tentang Justin Hapner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Ini 3 pemain yang akan dinaturalisasi dan menjadi pemain tim nasional Indonesia. Nah, perkembangan terakhir ya, justru ketika ada seorang pemain basket tim nasional Indonesia yang diproyeksikan untuk tampil di Timnas SEA Games yang akan berlangsung di Kamboja, yaitu Jerome Anthony Ben Junior, ya, dia sudah mendapatkan kepres. Pengambilan sumpah sudah berlangsung, sehingga ini yang mendapat banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Gimana nih Bung Ropan? Apakah ada info-info tentang Ivar Jenner, Rafael Struijk, termasuk tentunya dengan Justin Hapner yang sedang tarik ulur, alot pembicaraan komunikasi yang terjadi di antara PSSI dan pemain dari U21 Wolverhampton Wanderers ya, asal Belanda ini. Sehingga saya coba untuk mencari-cari info bagaimana tentang kelanjutan dari proses naturalisasi ini. Kalau Jerome Anthony Ben Junior yang sudah pasti akan memperkuat tim Indonesia di SEA Games untuk cabang bola basket, karena bola basket kita kan membuat suatu lompatan yang luar biasa. Sejarah pada SEA Games yang lalu di Vietnam dengan kita menghantam dominasi dari Filipina yang sejauh ini terus berkuasa di Asia Tenggara, dan kita bisa mendapatkan medali emas. Ini suatu hal yang luar biasa, sehingga Jerome Anthony Ben ini yang sama-sama ya duduk untuk bisa berbicara waktu itu bagaimana proses dia di Komisi 3, Komisi 10, bawa ke paripurna dan akhirnya diketok untuk disetujui menjadi warga negara Indonesia. Mestinya kan akan bareng. Kalau dia sudah mengambil sumpah atau kepres, ya, surat keputusan dari Presiden sudah ditandatangani, ya harusnya sama-sama mestinya. Sehingga akhirnya membuat kelegaan bagi para pencinta sepak bola nasional. Nah sekarang ketika Jerome Anthony Ben ini selesai, tentunya yang dibidik, kenapa Justin Hapner belum, Ivar Jenner belum, kemudian juga dengan Rafael Struijk belum. Nah, kemudian ya ketika ini merebak, ya kita bisa melihat Menpora yang baru terpilih juga sudah mengatakan bahwa dia akan mengecek lagi kelanjutan dari 3 pemain muda Indonesia yang akan dinaturalisasikan. Nah, seorang exco juga ya, Bang Arya ya, Sinulinga juga sudah mengatakan ya, kepada media kemarin juga bahwa ini sedang terus berjalan. Memang setelah pembatalan tim Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia, sehingga ini ada agak mandek sedikit, tapi tetap proses itu berjalan. Karena setelah sampai di DPR RI dan kemudian disetujui, sekarang tinggal pengambilan sumpah dan suratnya turun. Namun sampai sejauh ini belum terrealisasi pengambilan sumpah itu, dengan kepresnya turun belum ada sama sekali. Justru ya pengambilan sumpah dan kepres turun itu ada di pemain basket yang tadinya sama-sama dengan mereka disetujui oleh DPR RI. Ya, Jerome Anthony Ben Junior ini pemain yang berasal dari klub Indonesian Patriots, dan dia diproyeksikan untuk bisa kembali mempertahankan gelar juara kita di Asia Tenggara dan ikut di SEA Games nantinya Kamboja, dan bahkan dipersiapkan mungkin untuk Asian Games, untuk Olimpiade. Nah sekarang inilah tugas dari PSSI, tugas dari EXO semua untuk bisa bagaimana kelanjutan dari 3 pemain ini.
konon duanya katanya sudah oke. Ya, info ini terakhir itu Rafael Struijk dan Ivar Jenner ini ada titik terang. Karena nego-nego ini kan terus berjalan berlangsung. Walaupun mereka sudah disetujui oleh PRRI, tapi dengan tidak adanya Piala Dunia, sehingga ini ada sedikit ya terganjal di sini, sehingga akan diuji niat baik mereka bagaimana. Karena di sini sebelumnya saya mengatakan bahwa mereka punya niat bagus untuk menjadi warga negara Indonesia, memperkuat tim Indonesia. Bahkan Justin Hubner itu sudah memiliki syarat. Kalau dia menaturalisasikan, dia masih punya niat untuk membela Indonesia, tapi bisa diproyeksikan untuk di tim senior. Nah, itu gampang kalau dia bermain, dan memang kualitas dia oke lah, dijamin dia. Dia bukan saja bisa bermain di tim muda, ya, tetapi dia bisa bermain di level senior, dan pasti kalau sudah diambil sumpah dan kepresnya turun, dia bisa bermain. Tapi ini kan belum, masih ada yang saya bilang tadi, nego ya, yang sangat alot. Kalau mungkin kata Arya, dengan dua pemain Ivar Jenner dan Rafael Struijk ini baik ya, artinya komunikasi mungkin bagus berjalan dan mereka tetap dalam koridor untuk siap membela Indonesia. Hanya satu yang menjadi kendala dengan Justin Hubner, apalagi dia dibutuhkan di tim nasional Belanda, dan itu kan sudah terbukti ketika Belanda mengambil dia bermain di tim U21 Belanda menghadapi Prancis ya, dalam sebuah pertandingan persahabatan di Marbella, Spanyol, dan Ivar Jenner dan kawan-kawan menang dengan 2-1. Nah, Prancis itu kan yang mengalahkan Indonesia 6-0 dalam pertandingan persahabatan di Spanyol, dan Justin Hubner ikut bermain ketika itu. Tapi ketika dia bermain bersama dengan tim Oranje Belanda, justru Belanda bisa menang dengan 2-1. Nah, sehingga ini terus diperdebatkan, dipertanyakan oleh netizen, oleh penggemar sepak bola Indonesia tentang kesungguhan dari Justin Hubner ini. Ya, sebelumnya juga salah satu orang yang mengurus tentang mereka, yaitu Hamdan Hamadan, juga mengatakan bahwa dia menjamin mereka masih tetap ingin memperkuat Indonesia. Oke, ini bagus. Tetapi kalau melihat dari Arya yang ngomong kemarin, ya, ini orang terdekat dari Ketua Umum Erick Thohir, bahwa masih alot, masih dalam tahap nego-nego, ini kan masih menjadi tanda tanya, khususnya bagi Justin Hubner. Apakah dia akan mau masuk ya, untuk menjadi warga negara Indonesia, walaupun dia sudah melakukan syarat-syarat dia, diantaranya dengan dia harus bisa bermain di tim senior jika dinaturalisasikan. Tapi kan ada hal-hal lain juga yang terganjal. Konon kabarnya itu yang membuat sekarang sedang berlangsung pembicaraan. Ya, ini kalau memang tidak bisa, pasti cuma dua yang akan dinaturalisasi ya, secepat. Karena kan ini butuh cepat. Ya, paling tidak mereka juga bisa bermain kalau memang untuk bermain dipasang oleh STY di tim senior, ada melawan Palestina di FIFA Matchday pada bulan Juni tanggal 14, itu sudah pasti. Ya, sudah diumumkan akan bermain dengan Palestina, tinggal mencari satu lawan lagi dalam FIFA Matchday tersebut. Sehingga harus digeber habis. Ya, kalau memang ini terus harus menunggu dengan kepastian Justin Hubner, tarik ulur, sementara dua ini sudah siap, ya, Ivar Jenner dan Rafael Struijk, ya dua ini aja dulu. Ya, dituntaskan dulu. Sehingga ada yang sesuatu yang berjalan dalam proses ini. Jangan menunggu lagi harus 3-3. Karena katanya ini masih sulit dengan Justin Hubner. Bahkan konon ada info terakhir, ini kenapa semakin sulit? Karena dia meminta bayaran yang konon terlalu tinggi. Ya, kita belum tahu kebenarannya. Ini kan hanya info-info saja yang ada. Dia minta dengan kalau dia ingin mendapatkan warga negara Indonesia bermain di tim nasional Indonesia, dia harus juga dibayar dengan setumpuk uang atau dengan nilai yang agak tinggi dan mahal untuk ini. Nah, kalau ini memang benar, ya saya pikir tinggalin saja. Kalau pemain sudah punya prinsip seperti itu, masih banyak yang bisa dilakukan. Ya. Proses aja, Ivar Jenner dan Rafael Struijk lebih dulu aja. Sehingga kita meninggalkan Justin Hubner di sini. Apalagi kalau memang benar itu ya. Info terakhir bahwa dia meminta uang yang mahal untuk biar dia bisa menjadi warga negara Indonesia. Kalau sudah seperti ini kan sudah motivasinya kan beda dan lain. Saya pikir sudah tidak punya niat sungguh-sungguh. Ya, harus ada imbalan. Tidak seperti dengan dua pemain muda lainnya, Ivar dan Rafael, yang memang tidak meminta sesuatu apapun. Niat mereka memang bagus untuk menjadi warga negara Indonesia dan bermain di tim nasional.
kalau memang Justin melakukan demikian dan banyak lagi syarat-syarat yang dilakukan, ya saya pikir bagi PSSI harus mengkalkulasi ulang lagi. Ya, memang dia pemain bagus, oke, tapi kalau sudah permintaan-permintaan ini yang dilakukan untuk apa? Menurut saya, ya, kalau hanya semua itu hanya dinilai dengan uang, bagi Pak Erick Thohir ya berpikirlah, ya juga Arya berpikirlah untuk mencari alternatif lain untuk bisa menggantikan Justin Hubner, karena masih banyak juga pemain-pemain yang bisa mengisi ini. Kecuali itu datangnya dengan tulus, ya, bahwa dia juga siap untuk membela Indonesia seperti dalam Instagram dia sebelumnya. Saya akan bermain tanpa ada embel-embel lainnya, meminta segala sesuatu. Itu benar, bahwa ada kesungguhan bagi seorang pemain. Tapi kalau sudah ada yang saya bilang tadi, karena konon ini ada info-info yang mengatakan bahwa kenapa ada tarik ulur, kenapa begitu lama dengan satu pemain ini, karena ternyata yang tadi saya bilang itu, ada nilai yang harus diberikan untuk membuat dia bisa datang. Nah, ini sudah, menurut saya ya, ini sudah nggak benar ya. Semoga juga ini info ini tidak benar juga ya menurut saya. Tapi kalau memang mendekati kebenaran dan oke, karena info ini dari dalam, dari orang dalam, ya nggak usah lah menurut saya. Tinggalin aja walaupun dia pemain yang bagus yang kita butuh, karena kita butuh pemain yang betul-betul memang punya niat baik, ya, kesungguhan, ya, dari hati nurani dia untuk berada di tim nasional kita, ya, tanpa ada syarat-syarat lainnya yang apalagi sudah berbicara dengan materi, ya, ini kita tinggalkan saja. Tapi kalau itu tidak benar, ya tetap terus, ya, memproses Justin Hubner ini. Makanya saya bilang, ya, kalau memang ini tiga ini, dua aja dulu, ya, dari tiga pemain tadi ini, sehingga aman. Kalau memang dua sudah maju di proses cepat, karena yang satu ini masih terus tarik ulur. Jadi itulah ya pesan saya buat Pak Erick, ya, buat para exco, ya, urus saja cepat, ya, mungkin dibantu oleh Pak Menpora untuk cepat mengurus Rafael Struijk dan Ivar Jenner ini. Ya, sambil kita tunggu nego-nego dengan Justin Hubner. Sampai di sini, ya, dengan saya Bung Ropan, dan saya ingatkan kepada teman-teman untuk tetap mengikuti kuis dari Ardiles. Ya, itu gampang, di mana perusahaan Ardiles ini, perusahaan sepatu Ardiles ini berada di kota mana dan di provinsi mana. Anda tinggal kirim, semua jawaban yang benar itu akan nantinya diundi untuk mendapatkan sepasang sepatu keren dari Ardiles. Ya, dengan saya Bung Ropan, ciao.